Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thayyib, kita lanjutkan materi berikutnya, masih terkait dengan pembahasan mulakhas kitab Syarah Al-Waraqat fi Ushulil Fiqhi di bab al-ilmu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pembahasan aqsamul ilmi, pembagian jenis ilmu. Sekarang kita ke materi berikutnya, yaitu ma yata'allaku bin nadhari wal istidlali wad dalili. Perkara terkait dengan pengertian an-nadhar, istidlal, dan dalil. Jadi ada 3 poin utama. Yang pertama an-nadhar, pengertiannya apa? Yang kedua istidlal, juga pengertiannya apa? Dan yang ketiga dalil, itu pengertiannya apa? Karena 3 poin ini tadi masih berhubungan dengan ilmu daruri dan ilmu al-muktasab, sebagaimana yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. An-nadhar, al-istidlal, dan dalil. An-nadharu wal fikru fi halil manzuri fihi. An-nadharu wal fikru fi halil manzuri fihi. An-nadhar adalah berpikir tentang hal yang diamati, atau bahasa mudahnya semacam pengamatan atau penelitian. Itu makna dari an-nadhar. Kemudian al-istidlal huwa talabud dalil au fi ma'nan akhar iqamatud dalili 'alal khasmi indal munadharati wa irsyadus sa'ili indal istifta'i. Au fi ma'nan akhar, dengan makna yang lain, iqamatud dalili 'alal khasmi indal munadharah wa irsyadus sa'ili indal istifta. Jadi al-istidlal itu ada 2 pengertian. Yang pertama, talabud dalil, pencarian dalil atau pendalilan dengan landasan yang kuat. Jadi dia berbicara, dia menjelaskan suatu ilmu, mengutarakan tentang ilmu tertentu, tapi dengan apa? Landasan yang kuat, bukan dengan hawa nafsunya, dan sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian makna yang kedua, atau makna istilah dengan makna yang lain, iqamatud dalili 'alal khasmi indal munadharah, mendatangkan bukti atau hujjah atas lawan debat dalam kancah perdebatan. Mendatangkan bukti, memberikan bukti, landasan yang kuat atas lawan debatnya dalam kancah atau dalam perdebatan. Itu makna istilah dari al-istidlal. Atau juga irsyadus sa'ili indal istifta'i. Irsyadus sa'il indal istifta', memberikan bimbingan, keterangan, atau semacam petunjuk. Ini hukumnya A, ini hukumnya B, bagi orang yang meminta fatwa dalam hal istifta, kefatwaan. Misalnya ada orang yang bertanya di negara kita tentang hukum suatu perkara. Dia datang ke MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini fakta, hukumnya bagaimana? Kemudian MUI selaku lembaga agama Islam yang ada di Indonesia memberikan apa? Irsyad, bimbingan, keterangan bahwasannya hal tersebut sesuai dengan dalil yang ada dalam agama Islam, Al-Quran maupun Sunnah, melalui ijtihad para ulama, hukumnya haram misalnya, atau hukumnya mubah, atau hukumnya sunnah. Nah, itu namanya istifta. Berarti yang secara istilah syar'i atau dengan makna lain memiliki 2 pengertian. Yang pertama, mendatangkan bukti atas lawan debat dalam kancah perdebatan. Yang kedua, memberikan bimbingan atau keterangan untuk orang yang meminta fatwa dalam hal istifta. Tapi kalau secara bahasa tadi, al-istidlal maknanya mencari dalil atau pencarian dalil dengan landasan yang kuat. Kemudian yang kedua ad-dalil, yang ketiga ad-dalil.
Dalil itu sendiri maknanya apa? Ad-dalil huwa al-mursyidu ilal matlubi. Al-mursyidu ilal matlubi. Dalil yaitu sesuatu yang bisa mengarahkan pada objek, pada suatu hal yang ingin dituju, yang ingin dipahami, yang ingin dimengerti, karena ia menjadi semacam tanda dari keberadaan objek tersebut. Dengan kata lain, petunjuk, tanda. Jadi ad-dalil maknanya al-mursyidu ilal matlub. Ini makna secara bahasa. Sesuatu yang bisa mengarahkan pada objek yang ingin dituju, karena ia menjadi tanda dari keberadaan objek tersebut. Bahasa lainnya, ad-dalil itu apa? Petunjuk. Kemudian makna yang lain atau makna istilahnya, fi ma'nan akhar ma yutawassalu bi sahihin nabari fihi ila matlubin khabari. Makna istilahnya, makna yang lain, ad-dalil adalah ma yutawassalu bi sahihin nabari fihi ila matlubin khabariyin. Dan secara istilahnya, dalil yaitu sesuatu yang dapat mengantarkan terhadap suatu hal yang diinginkan, yang bersifat berita dengan analisa yang benar. Jadi dia semacam apa? Petunjuk, arahan terhadap suatu berita dengan semacam analisa yang benar sesuai dengan fakta atau sesuai dengan keadaan yang ada, bukan mengada-ngada. Ini petunjuk yang mengarahkan orang yang ingin mempelajarinya, yang bersifat khobari dengan analisa yang benar. Karena apa? Ada tanda-tanda tadi. Oh, ini peristiwa ini, kalau ada tandanya ini berarti hasilnya apa? Itu makna dari ad-dalil. Kemudian berikutnya ini terkait ta'alluqul ma'lumi bin nafsi, atau dengan kata lain ta'alluqul idraki bil asya'i. Ta'alluqul idrak bil asya'. Di pertemuan sebelumnya kita sering mendengar istilah al-ilmu al-idrak. Ilmu itu pemahaman, ilmu itu pengertian, ilmu itu pengetahuan. Hubungan antara pengetahuan dengan sesuatu, atau hubungan antara pengetahuan dengan perkara tentang suatu pemahaman. Nanti ada semacam bagian-bagiannya. Ternyata ilmu itu memiliki tingkatan, namanya marotib atau nawazil. Ada 6 derajat atau ada 6 tingkatan. Yang pertama, al-ilmu. Ilmu itu sendiri. Idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Al-ilmu idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Tentunya ini dilihat dari sudut pandang idrak, ya, pemahaman. Barangkali nanti kalian temukan berbeda dengan di matannya. Kalau di matan, ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Ini yang sesuai dengan matan. Tapi yang di sini yang Ustadz bawakan seperti yang telah disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dinisbatkan mengacu pada al-idrak, pemahaman atau keadaan. Idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan pengetahuan yang pasti, yang kuat. Kemudian yang kedua, al-i'tiqadu. Idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman yaqbalut taghayyura.
idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman yaqbalut taghayyura. Al-i'tiqad atau bahasa mudahnya keyakinan, ideologi, pemahaman, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, fakta yang ada di sekitarnya dengan pasti, pemahaman yang kuat yang dapat berubah. Nanti ada perbedaan antara al-ilmu dengan al-i'tiqad. Tapi kita di sini membahas dulu tentang urutan atau derajat tingkat al-ilmu dari segi al-idrak. Yang ketiga, dhannun. Dhannun ay idrakus syai'i ma'ahtimali dhidda marjuhin. Idrakus syai'i ma'ahtimali dhidda marjuh. Dhann, sangkaan, praduga, yaitu memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dengan kemungkinan adanya dua hal, dua perkara atau pendapat yang salah satunya lemah. Berarti ini masih di bawah ilmu. Prosentase pengetahuannya, prosentase pemahamannya, prosentase wawasannya. Ada dua hal. Dia sudah yakin nih, tapi keyakinannya, pemahamannya ada dua hal. Yang satu tinggi, misalnya 70%, praduga kuat. Yang lain 30%. Yang 70% ini namanya dzan. Berarti masih ada sisi kuatnya, pemahamannya yang kuat sesuai dengan fakta. Yang keempat, syakkun. Syak, idrakus syai'i ma'ahtimali dhidda musawin. Idrakus syai'i ma'ahtimali dhidda musawin. Syak yaitu idrakus syai'i ma'ahtimali dhidda musawin. Memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, tentang suatu hal, suatu perkara dengan kemungkinan dua hal tersebut, dua pendapat lainnya yang sama-sama kuat. Syak di sini bahasa mudahnya keraguan-raguan. Di keyakinan kita, ilmu kita tentang suatu permasalahan terbagi menjadi dua. Yang A misalnya 50% dan yang B 50%. Ya atau tidak? Saya paham atau tidak? Saya paham, prosentasinya 50%. Saya belum paham, prosentasinya juga 50%. Jadi dia sama-sama kuat. Masih ada keraguan-raguan. Kemudian tingkatan yang kelima, wahmun ai idrakus syai'i ma'ahtimali dhidda-rajihin. Wahmun idrakus syai'i ma'ahtimali dhidda-rajihin. Waham yaitu memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, tentang suatu permasalahan dengan kemungkinan adanya hal lainnya atau pendapat yang kuat. Misalnya dia belajar tentang suatu ilmu, ternyata setelah dipelajari tingkat pemahamannya bisa dibilang waham. Apa itu waham? Dia paham hanya sebatas 40% dan prosentase ketidakpahamannya, penguasaan materi akan ilmu yang dipelajari 60%. Berarti masih waham, di bawah syak. Kalau syak tadi imbang, 50-50. Pahamnya 50%, ketidakpahamannya juga 50%. Tapi kalau waham, yang satu lebih tinggi, yang lain lebih rendah. Dia paham 40% dan persentase ketidakpahamannya 60%. Berarti belum yakin. Kemudian yang keenam, tingkatannya al-jahlu, jahil, ai adamul idrak. Al-jahlu ai adamul idrak. Al-jahl yaitu ketidaktahuan, tidak paham, tidak mengerti atau tidak memiliki pengetahuan tentang suatu hal, tentang suatu permasalahan. Ya. Dia tidak memiliki gambaran. Berarti dia belum tahu. Adamul idrak.
Itu namanya al-jahl ya. Bukan kalau di kita sering mengartikan bodoh ya, tapi sebetulnya tidak. Jahil itu apa? Ketidaktahuan. Kemudian berikutnya, seperti yang saya bilang tadi, ada sisi kemiripan dan kesamaan atau perbedaan antara al-ilmu dan al-i'tiqad. Kita bahas bagian perbedaan. Al-farqu bainal ilmi wal i'tiqadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syarih ya. Annal ilma la yaqbalu taghayyura wa ammal i'tiqadu fa innahu yaqbalu taghayyura. Perbedaan antara ilmu dengan i'tiqad. Tadi mereka sama-sama idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Silahkan digarisbawahi. Persamaan antara ilmu dengan i'tiqad, idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan fakta, sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan pengetahuan yang pasti, yang kuat, tidak ada keraguan di dalamnya. Dia memang yakin, mengilmui, memiliki pengetahuan tentang perkara tersebut. Pengetahuannya 100%. Tapi perbedaannya, anal ilma la yaqbalu taghayyur, bahwa ilmu itu tidak mengalami perubahan, tidak berubah, tetap atau pasti. Tapi dia berkembang. Yang dia kuasai dari satu medan ke medan yang lain berkembang. Misalnya dia paham matematika, kemudian dia belajar paham fisika, dia belajar lagi paham kimia. Atau dia belajar nahwu, kemudian paham, menguasai 100%, berkembang lagi paham balaghah, berkembang lagi paham adab, berkembang lagi ilmunya paham tafsir, paham al-hadis, paham faraid, dan seperti itu. Tapi tidak mengalami perubahan atau pergantian. Tetapi wa ammal i'tiqadu fa innahu yaqbalu taghayyura. Adapun i'tiqad itu mengalami perubahan, perpindahan dari satu hal ke hal yang lain. Ya, berarti i'tiqad keyakinan nih. Dari yang tadinya dia yakinnya misalnya tentang suatu perkara, dia yakin nih perkara ini bagus. Ternyata dia setelah beberapa waktu belajar, mempelajari tentang hakikatnya, ternyata tidak bagus. Jadi keyakinannya yang awalnya bagus menjadi tidak bagus, berubahnya itu namanya al-i'tiqad, yang tidak ditemukan di al-ilmu. Jadi yang keyakinan, misalnya bahasa mudahnya, keyakinanmu telah berpindah ya, misalnya. Dari yang misal dulunya itu masih dhal, tersesat, menjadi muhtadin, diberikan petunjuk atau hidayah. Dari yang awalnya non menjadi orang muslim misalnya. Itu keyakinan ya. Atau ideologinya berubah. Kemudian berikutnya aqsamul jahl, jenis-jenis atau macam-macam kebodohan, ketidaktahuan. Yang pertama al-jahlul basit, ai adamul idraki bil kulliyah. Al-jahlul basit, adamul idrak bil kulliyah. Jahlun basit yaitu tidak mengetahui suatu hal, suatu perkara secara menyeluruh. Di pengetahuannya tidak ada secara menyeluruh. Memang betul-betul tidak paham. Itu jahlul al-basit. Bagian yang kedua, al-jahlul murakkabu, idraku syai'i ala wajhi yukhalifu ma huwa alaihi. Idraku syai' ala wajhi yukhalifu ma huwa alaihi. Jahlun murakkabun yaitu memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dari sisi menyelisihi apa yang sebenarnya. Dia seharusnya lebih baik bilang saya tidak tahu, tapi dia ngeyel, keras kepala. Dia mengutarakan saya ini paham, ternyata pemahamannya tidak sesuai dengan fakta.
tidak dilandasi dengan dalil yang kuat. Itu jahlun murakkab. Sudah yang sebenarnya dia tidak paham, tapi dia bilang tahu, ternyata taunya itu apa? Dari apa? Keras kepala, bukan dari apa? Niat yang baik, bukan dari ilmu. Tidak berlandaskan dengan landasan yang kuat. Cuma sekedar ngawur gitu. Itu jahlun murakkab. Misalnya dibilang ada berapa rukun Islam, dia bilang rukun Islam itu ada 6 dengan yakinnya. Nah, itu namanya jahlun murakkab. Tapi kalau ditanya orang, ada berapa jumlah rukun Islam? Saya tidak tahu. Nah, itu namanya jahlun basit. Barangkali karena dia belum belajar atau karena dia lupa, tidak tahu, tidak ada background sebelumnya tentang pengetahuan terkait dengan rukun Islam. Baik, berikutnya ini untuk mempermudah tartibu darajatil idrak minal a'la ilal adna. Urutan derajat pengetahuan, pemahaman dari yang paling atas ke yang paling bawah. Darajatul idrak, yang paling kuat, yang paling atas. Al-ilmu, kemudian di bawahnya adz-dzannu, kemudian yang ketiga asyakku, yang keempat al-wahmu, yang kelima al-jahlul basit, yang keenam al-jahlul murakkab. Berarti tingkatnya yang pertama ilmu, tahu dengan pasti dan yakin. Yang kedua dzan, dugaan kuat. Yang ketiga syak, keraguan-raguan. Yang keempat waham, dugaan lemah. Yang kelima jahil basit, ketidaktahuan. Tapi yang keenam jahil murakkab. Di sini Ustaz tulis ngawur. Karena dia sebetulnya ini tidak tahu, tapi memaksakan diri untuk bilang tahu. Ternyata pengetahuannya menyelisihi fakta atau menyelisihi keadaan yang sebenarnya. Ya. Jadi misal yang lain untuk jahlun murakkab ini, misalnya ada orang yang tanya pada orang lain, 2 tambah 2 berapa? Dia yakin 5, padahal jawabannya salah. Tapi dia ngotot menyebutkan bahwasannya 2 ditambah 2 sama dengan 5. Padahal hakikatnya yang betul 2 tambah 2 adalah 4, bukan 5. Ini terkait dengan jahlun murakkab. Kemudian berikutnya ada tugas untuk kalian, ada al-wajib. Ajib an as'ilatit taliyah ijabatan shahihah. Ini kurang ya sebetulnya. Ajib anil as'ilatit taliyah ijabatan shahihatin. Kurang alif lam. Nanti silahkan kalian betulkan kalau sudah Ustadz berikan filenya. Ada 3 soal. Yang pertama, uzkur khamsata nuqatin muhimmah fi nataij an-nisbah bainal fiqhi wal ilmi. Sebutkan 5 poin penting terkait dengan hasil dari perbandingan nisbah antara fikih dengan ilmu. Ini sudah kita bahas dan kita pelajari di materi sebelumnya. Nanti silahkan kalian murojaah kembali. Ada 5 poin penting. Apa itu hubungan perbandingan antara fikih dengan ilmu? Dilihat dari segi umum dan khusus. Soal nomor 2, ma huwal ilmu dharuri wa ma huwal ilmul muktasab. Apa yang dimaksud dengan ilmu dharuri dan apa yang dimaksud dengan ilmu muktasab? Pengertiannya apa? Kalian jelaskan. Sudah ada di penjelasan di video ini atau dalam file ini. Nanti silahkan kalian murojaah. Dan yang ketiga, ada beberapa poin. Bayyin ma'anit taliyah. Jelaskan makna-makna berikut ini. Yang pertama al-ilmu. Ilmu itu maknanya apa? Yang kedua adzan. Dzan itu maknanya apa? Yang ketiga syak. Syak itu juga maknanya apa? Dijelaskan. Yang keempat al-wahm. Wahmun itu maknanya apa? Silahkan kalian jelaskan. Kemudian yang ke-6 atau yang kelima al-jahlul basit. Jahlun basit itu maknanya apa? Dan yang terakhir
Al-jahlul murakkab. Jahlun murakkab. Ketidaktahuan kuadrat. Ada pangkatnya. Jahal tapi murakkab. Itu maknanya apa? Nanti silahkan kalian jelaskan. Jadi ada 3 soal ya. Nanti wajib atau PR bagi kalian, silahkan dikerjakan. Kemudian dikumpulkan seperti biasa. Batas waktunya minggu depan atau pekan setelahnya, yaitu di hari Kamis. Toyib. Itu materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipahami sebaik mungkin. Kalau ada yang belum bisa dipahami dengan benar, silahkan ditanyakan ke Ustadz. Aku qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.